Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ekonomi Manajemen Keuangan, akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Saya Umar Madani, NPM 2017-13220. Saya Dewi Windasari, NPM 2017-13-006. Saya Sodiko Nurrosida, NPM 2017-13-259. Definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, waktu produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produk tidak perlu dianggarkan tetapi dijadwalkan. Kegunaan anggaran produksi. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, yang kedua, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat tercipta harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi ini dapat berguna sebagai yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Yang kelima, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Faktor-faktor internal dan eksternal dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu yang pertama, penjualan tahun lalu bisa dijadikan patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama adalah persaingan, yang kedua tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga tingkat penghasilan masyarakat, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima tingkat penyebaran masyarakat, yang keenam agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat, yang ketujuh kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Metode penyusunan anggaran produksi. 1. Metode produksi stabil. Suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualan lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini digunakan untuk perusahaan manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Contoh, sebuah perusahaan pada tahun 2010 merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit. Jumlah persediaan awal Januari diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan akhir tahun sebesar 15.000 unit. Dari total volume yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Bulan Januari, volume penjualan 15.000, Februari 16.000, Maret volume penjualan 16.000, April volume penjualan 14.000,
Mei volume penjualan 12.000, Juni volume penjualan 10.000, Juli volume penjualan 7.000, Agustus volume penjualan 6.000, September volume penjualan 9.000, Oktober volume penjualan 11.000, November volume penjualan 12.000, Desember volume penjualan 14.000. Maka untuk tahun 2010 perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 137 unit yang berasal dari volume penjualan 142.000, volume persediaan akhir tahun 15.000, volume persediaan awal tahun 20.000, sehingga jumlah volume produksi 137.000. Jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka untuk mempermudah membuat produksi stabil adalah 137.000 dibagi 12 bulan sama dengan 11.416,67. 11.000 unit dikali 12 bulan sama dengan 132 unit. 137.000 unit dikurangi 132.000 unit sama dengan 5.000 unit. 5.000 unit dibagi 5 bulan sama dengan 1.000 unit. Jika volume produksi telah diketahui untuk menentukan volume persediaan akhir, maka volume produksi Januari ditambah persediaan awal Januari dikurangi volume penjualan Januari sama dengan 12.000 ditambah 15.000 dikurangi 15.000 sama dengan 17.000 unit. Untuk menentukan volume persediaan awal di bulan berikutnya, maka persediaan akhir Januari menjadi persediaan awal Februari. Seperti gambar berikut ini. Metode persediaan stabil suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Sebagai contoh, dengan menggunakan ilustrasi sebelumnya, volume persediaan awal Desember disamakan dengan persediaan akhir Desember yaitu 15.000 unit. Maka untuk menentukan tingkat persediaan yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000 unit. Agar didapat hasil bilangan bulat dan mudah dihitung, maka 5.000 unit dibagi 5 dan hasilnya 1.000 unit. Untuk menentukan persediaan akhir Januari yaitu persediaan akhir Januari 20.000 dikurangi 1.000 sama dengan 19.000, akhir Februari 19.000 dikurangi 1.000 sama dengan 18.000, akhir Maret 18.000 dikurangi 1.000 sama dengan 17.000, akhir April 17.000 dikurangi 1.000 sama dengan 16.000, dan akhir Mei 16.000 dikurangi 1.000 sama dengan 15.000. Untuk menentukan tingkat produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Persediaan awal di bulan berikutnya sama dengan tingkat persediaan akhir bulan sebelumnya. Berikut data dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Total volume penjualan sebesar 142.000, total persediaan akhir sebesar 190.000, persediaan total sebesar 332.000, persediaan awal sebesar 195.000, dan total volume produksi sebesar 137.000. Metode kombinasi atau fleksibel adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, jika perusahaan menetapkan menggunakan metode fleksibel, maka perusahaan dapat menetapkan kebijakan misalnya tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 8% di atas atau di bawah rata-ratanya. 137.000 dikali 8% sama dengan 10.960 dibulatkan menjadi 11.000 unit.
11.000 unit dikali 12 bulan sama dengan 132.000, sisanya 137.000 dikurangi 132.000 sama dengan 5.000. Berikut data volume produksi dengan metode fleksibel. Total volume penjualan sebesar 142.000, total persediaan akhir sebesar 154.000, persediaan total sebesar 296.000, persediaan awal sebesar 159.000, dan total volume produksi sebesar 137.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.